Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mimin Julistiawati, CGP dari SMP Negeri 3 Balung. Intisari dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang pertama adalah pendidikan itu sebagai tempat persemaian benih-benih peradaban. Jika siswa kita anggap sebagai sebuah benih, maka tugas guru adalah menumbuhkan benih-benih itu menjadi lebih baik. Apabila benih itu adalah padi, maka tumbuhkanlah dia menjadi padi. Jangan pernah menumbuhkan padi menjadi jagung, karena keduanya memiliki perlakuan yang berbeda, keberagaman yang membuat mereka berbeda. Yang kedua adalah perubahan. Perubahan itu mutlak terjadi. Selama bumi ini berputar, maka akan terus terjadi perubahan. Dan kita tidak bisa menolak perubahan itu. Hari ini apa yang kita anggap sangat ngetren, di suatu hari itu sudah akan sangat ketinggalan. Maka didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alam mereka. Dalam melakukan perubahan, kita harus pastikan bahwasanya semua harus berubah ke arah yang positif. Dalam artian, setelah terjadi perubahan, haruslah terjadi perubahan budi pekerti. Bagaimana seorang guru menempatkan dirinya dalam proses pembelajaran? Apabila dia berada di depan, maka dia memiliki kesempatan untuk memimpin perubahan tersebut, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan masukan kepada semua siswanya. Apabila dia di tengah, dia memiliki kesempatan untuk terus memberikan semangat, bukan melemahkan semangat siswa, tetapi harus membersamai mereka. Apabila dia berada di belakang, maka seseorang yang berada di belakang itu haruslah mampu memberikan dorongan kepada siswanya untuk terus maju. Jadi, siswa itu suatu hari dia harus ada di depan gurunya, bergerak di depan gurunya. Jadi kalau gurunya hanya sampai kepada titik C, maka siswa harus bisa sampai ke titik X atau sampai ke titik Z. Jadi apabila ada seorang siswa yang bisa berhasil melampaui gurunya, itu adalah suatu hal yang perlu diapresiasi, baik guru ataupun siswanya. Bagaimana agar perubahan itu sesuai dengan yang kita harapkan? Maka perubahan itu haruslah sesuai dengan kodrat keadaan. Sebagai guru IPA, saya menerapkan pelajaran yang kontekstual, artinya pembelajaran yang memotivasi siswa dan mengkaitkan apa yang kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang saya lakukan? Kalau di dalam pelajaran IPA banyak sekali, kita bisa melakukan praktikum, kemudian kita juga bisa belajar dari lingkungan sekitar. Contohnya saat kita belajar tentang materi pencemaran, kita tidak harus langsung kepada textbook, karena tingkat pencemaran yang terjadi di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Alhamdulillah sekolah saya berada di tepi sungai, maka sungai itulah yang saya gunakan sebagai tempat belajar siswa untuk belajar tentang pencemaran. Kemudian apakah pandemi ini tidak menghalangi siswa untuk melakukan praktikum? Bagi beberapa orang mungkin ini akan menjadi satu kendala, tetapi sebagai seorang guru harus mampu memecahkan masalah apa yang dihadapi oleh siswa. Bagaimana siswa tetap bisa berpraktikum di masa pandemi? Cara yang saya lakukan adalah, karena konsep atau filosofi belajar dari Ki Hajar Dewantoro itu adalah melakukan prinsip perubahan, yaitu harus sesuai dengan kodrat keadaan. Yang pertama kodrat zaman dan kodrat alam. Maka sesuai dengan kodrat zaman, saya melakukannya praktikum tersebut adalah anak-anak melakukan praktikum di rumah masing-masing. Kemudian
Hari gini anak-anak pasti sudah pandai sekali menggunakan aplikasi video jenis apapun, kemudian dia bisa menguploadnya ke YouTube. Saya pikir apa yang saya lakukan itu adalah saya mengikuti kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang yaitu mengikuti teknologi. Refleksi saya akan saya tutup dengan satu pantun. Menaruh buku di atas rak, ada selotip. Ayo guru semua bergerak agar murid semakin kreatif. Salam bahagia.